Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok pelatih yang berani mengambil langkah-langkah kontroversial. Salah satunya adalah pemanggilan Martin Paes, kiper keturunan Indonesia yang bermain di FC Dallas, untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ASEAN Cup. Meskipun Paes memiliki kualitas yang mumpuni dengan pengalaman di Major League Soccer, MLS, keputusan ini menuai banyak perdebatan, terutama karena beberapa kiper pelapis lokal dinilai masih layak diberi kesempatan. Kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah memanggil kiper dari luar negeri adalah solusi terbaik di tengah performa kurang memuaskan dari 3 kiper pelapis timnas? Apakah langkah ini menjadi pertanda kurangnya kepercayaan kepada kiper lokal? Atau justru ini langkah strategis demi menjaga kualitas tim? Mari kita telaah secara mendalam alasan di balik keputusan ini, serta risiko dan peluang yang menyertainya. Keputusan strategis atau kehilangan kepercayaan pada kiper lokal. Kondisi form buruk kiper pelapis timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, alasan utama pemanggilan Martin Paes adalah performa buruk dari 3 kiper pelapis yang seharusnya menjadi andalan di timnas. Dalam beberapa pertandingan terakhir, penampilan mereka dinilai tidak konsisten dan tidak cukup meyakinkan untuk menghadapi turnamen bergengsi seperti Piala AFF. Posisi kiper adalah posisi krusial yang menuntut konsistensi tinggi dan mental baja, terutama di kompetisi yang ketat seperti Piala AFF. Jika kiper pelapis mengalami form buruk, risiko kebobolan tinggi bisa menghantui timnas. Disinilah, Shin Tae-yong berusaha mengambil langkah cepat dengan mencari opsi yang lebih aman, melalui Martin Paes. Namun, pemanggilan kiper dari luar negeri ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ini sinyal bahwa kompetisi domestik gagal melahirkan kiper yang siap tampil di level internasional, atau mungkin para pemain lokal kurang mendapatkan waktu bermain yang cukup di klub mereka? Kualitas Martin Paes dan harapan tinggi pada kiper keturunan. Martin Paes adalah kiper dengan jam terbang tinggi di MLS, liga yang memiliki level kompetitif cukup baik. Bermain di Amerika Serikat tentu membuat Paes lebih terbiasa menghadapi pemain dengan teknik dan fisik kuat. Pengalaman dan kedewasaan yang ia miliki jelas menjadi nilai tambah, terutama untuk menghadapi tekanan dalam kompetisi internasional seperti Piala AFF. Namun, meskipun Paes memiliki latar belakang kuat, adaptasi cepat di timnas Indonesia tidak bisa diabaikan. Dia harus segera menyatu dengan pemain belakang dan memahami pola permainan tim. Sebagai kiper, Paes harus mampu menjadi pemimpin di lini pertahanan, mengatur tempo dan komunikasi dengan bek-bek timnas, terutama dengan keterbatasan waktu persiapan sebelum turnamen dimulai. Dampak bagi kiper lokal, tantangan atau peminggiran. Langkah memanggil kiper dari luar negeri seperti Paes juga bisa membawa dampak psikologis bagi kiper-kiper lokal. Di satu sisi, ini bisa menjadi motivasi bagi para pemain untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan performa agar kembali dipercaya. Namun, di sisi lain, kiper lokal bisa merasa tidak mendapat ruang dan kepercayaan yang cukup untuk berkembang. Ini bukan pertama kalinya pemain naturalisasi atau keturunan mendapat tempat di timnas. Namun, di posisi kiper, yang biasanya sangat mengandalkan pengalaman dan mental, konsistensi jam bermain di klub sangat penting. Pemain lokal bisa belajar dan berkembang hanya jika mereka mendapatkan kesempatan bermain, bukan terus-menerus berada di bawah bayang-bayang pemain asing atau keturunan. Risiko pemanggilan mendadak, keamanan atau pertaruhan. Memanggil Martin Paes dengan persiapan singkat adalah langkah berani, tapi juga berisiko. Kiper adalah posisi unik yang tidak hanya membutuhkan kemampuan individu, tetapi juga sinergi kuat dengan lini belakang. Tanpa komunikasi dan pemahaman yang baik dengan bek, risiko miskomunikasi dan blunder akan meningkat. Selain itu, penyesuaian kondisi cuaca, lingkungan, serta tekanan dari publik dan media Indonesia bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Paes. Tidak semua pemain luar negeri bisa langsung beradaptasi dengan baik di atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Oleh karena itu,
Langkah ini bisa menjadi pertaruhan yang besar bagi Shin Tae-yong. Jika berhasil, Paes bisa menjadi sosok kunci di bawah Mistar. Namun, jika gagal, keputusan ini bisa menjadi bumerang dan memicu kritik tajam. Shin Tae-yong, pelatih dengan langkah berani dan tanpa kompromi. Keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil Martin Paes bukanlah hal yang mengejutkan. Mengingat karakter pelatih asal Korea Selatan ini yang selalu mendahulukan kualitas dan kesiapan pemain, dia tidak ragu melakukan perubahan besar jika melihat pemain tertentu tidak mampu memenuhi ekspektasinya. Dalam konteks ini, pemanggilan Paes mencerminkan keinginan Shin Tae-yong untuk membangun tim yang solid dan kompetitif di setiap lini, tanpa peduli dari mana pemain itu berasal. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah langkah-langkah seperti ini berkelanjutan bagi pengembangan sepak bola Indonesia? Apakah solusi jangka pendek seperti memanggil pemain luar negeri bisa membantu meningkatkan kualitas kompetisi domestik dan pembinaan pemain muda? Pada akhirnya, keputusan Shin Tae-yong memanggil Martin Paes untuk Piala AFF 2024 adalah langkah yang berani dan syarat risiko. Di satu sisi, ini menunjukkan keseriusan pelatih dalam mencari solusi terbaik di tengah form buruk kiper pelapis lokal. Di sisi lain, langkah ini juga membuka diskusi tentang masa depan kiper-kiper lokal dan bagaimana pembinaan pemain muda harus ditingkatkan. Keberhasilan atau kegagalan Paes di turnamen nanti akan menentukan bagaimana publik dan media menilai keputusan ini. Jika berhasil, Shin Tae-yong akan dipuji sebagai pelatih yang berani mengambil risiko demi kepentingan tim. Namun, jika gagal, kritik keras mungkin akan menghantui, dan kepercayaan kepada kiper lokal akan semakin tergerus. Apapun hasilnya, kita perlu mengambil pelajaran dari keputusan ini untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kompetisi lokal harus lebih baik, dan kiper-kiper muda harus diberi kesempatan serta ruang untuk berkembang. Sepak bola Indonesia hanya bisa maju jika kita mampu membangun fondasi kuat di setiap lini, termasuk di posisi penjaga gawang. Mari kita dukung Martin Paes dan Timnas Indonesia dengan penuh harapan, karena di lapangan, kita semua Garuda. Ayo Garuda, terbang tinggi dan buktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi.